Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Meliana Damayanti dalam pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum kullu am wa antum bikhair. Selamat hari raya gitu ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga ke depan kita mendapatkan Ramadan yang lebih baik ya, dengan kondisi yang lebih baik pula. Baik, kita akan mulai kembali perkuliahan online-nya kali ini dengan tema Islam Rahmatan lil Alamin gitu ya. Tapi sebelumnya mari saya persilahkan adik-adik, kawan-kawan semua untuk berdoa. Semoga kita dimudahkan dalam memahami ilmu ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kali ini saya akan jelaskan tentang Islam Rahmatan lil Alamin. Maka saya akan bagi dalam 3 konten, yaitu Islam sebagai Rahmatan lil Alamin, kemudian nanti ada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah, kemudian tanggung jawab sosial umat Islam ya, secara umum. Baik, yang pertama terkait Islam Rahmatan lil Alamin. Ini adalah konsep yang harus adik-adik terima gitu ya, adik-adik pahami dengan baik. Ketika kita mempelajari sesuatu kemudian kita pahami, maka itu akan menjadi motor gitu ya, motor dalam menggerakkan setiap tingkah laku yang akan kita lakukan. Nah, salah satunya konsep yang Islam tawarkan kepada kaum muslimin itu adalah Islam Rahmatan lil Alamin. Artinya Islam itu bukan hanya untuk umat Islam gitu ya. Keberkahan yang dilakukan oleh umat Islam itu juga akan dirasakan oleh umat-umat yang non-muslim ataupun umat manusia secara keseluruhan, juga alam semesta gitu ya. Jadi tanaman, kemudian hewan itu akan merasa nyaman dengan dengan pengelolaan Islam yang baik gitu ya. Dalam sebuah hadis itu disampaikan malayarham layurham, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi sekalipun teman-teman misalnya ketemu anjing gitu ya, yang dia kehausan, ya kasih aja minumnya gitu ya, selama dia nggak nyerang kita gitu ya. Kalau nyerang ya kabur lah. Jadi kalau dia haus ya kasih aja gitu. Kalaupun air liurnya najis, nah Islam itu memberikan solusi gitu ya. Ketika kita nggak sengaja pegang, atau anjing itu butuh ditolong ketika misalnya jatuh ke sungai gitu ya, kan kita harus peluk gitu ya, peluk anjing itu, dan mungkin kita kena najisnya, kena liurnya gitu ya, maka itu bisa dibersihkan karena ada solusi dari Islam juga ya. Uraian dari malayarham layurham itu kasih sayang itu tidak berkasta, tidak berkelas, sama rata dan sama rasa. Inilah salah satu perubahan gitu ya yang terjadi ketika zaman jahiliyah sampai dengan Islam itu datang gitu ya. Salah satu yang kalau kemarin kita bahas tentang apa sih hak asasi yang ada gitu ya dalam Islam, kemudian bagaimana sih Islam memperlakukan wanita gitu ya. Nah, ini adalah salah satunya gitu. Jadi Islam itu tidak membedakan warna kulit orang, warna mata orang gitu ya. Yang dilihat adalah nanti seseorang itu lebih baik daripada yang lain adalah ketakwaannya kepada Allah gitu. Jadi bukan karena dia kaya gitu, motornya 5 atau mobilnya 5 gitu ya, atau dia punya rumah yang besar, bukan gitu ya. Tetapi Allah memberikan konsep kepada kaum muslimin itu tentang Islam, bahwa baik dia miskin, dia kaya gitu ya,
dia berkulit putih, dia berkulit merah gitu ya. Orang India, Amerika itu ada yang kulit merah gitu ya. Kemudian ataukah dia berkulit hitam, itu bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah orang tersebut takwa atau enggak gitu ya. Kalau misalnya orang banyak sekali saya jumpai ini di pedesaan gitu ya, mbah-mbah itu dia bersahaja hidupnya gitu. Jadi ketika saya mendampingi teman-teman KKN di Solo di mana itu ya, di daerah atas Solo itu apa namanya, setelah UNS ke sana gitu ya. Nah daerah Karangpandan kalau nggak salah. Nah itu saya jumpa mbah-mbah pasangan suami istri, mereka jual jamu gitu ya, tapi rumahnya sederhana gitu ya. Ketika saya tanya, dia usia sudah 80-an tapi masih segar. Kemudian saya tanya apa rumusnya gitu ya, nerimo gitu ya. Nerimo artinya ketika ada dia bersyukur, ketika tidak ada sesuatu yang ingin dia inginkan, misalnya ya manusia wajar ya pengen punya sesuatu yang dia harapkan gitu, tetapi ternyata belum dikabulkan oleh Allah, ya dia terima gitu ya, bersabar gitu ya. Jadi rumusnya cuma itu ya. Sehingga jelas sekali dalam konsep Islam itu tidak ada kasta, tidak berkelas, dan sama rata gitu ya, sama rasa. Jadi kita lihat di India misalnya, kita lihat di sana ada kasta Brahmana, Brahmana gitu ya, jadi pendeta. Kemudian ada lagi kasta ksatria gitu ya. Nanti ada lagi kasta kerajaan, atau yang terakhir itu kasta sudra. Kasta sudra itu nggak boleh wanitanya itu menikah dengan kasta ksatria ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi harus sesama kasta gitu ya. Ksatria ya nanti dengan keluarga yang ksatria juga gitu ya. Tapi dalam Islam enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian meminang seorang wanita gitu ya, kemudian kalian sudah memantaskan diri menjadi orang yang mampu, misalnya laki-laki ya, mampu untuk mengimami wanita tersebut gitu ya, dengan kebaikan hati kalian, dengan kebaikan agama kalian, maka ajukan diri gitu ya. Ajukan diri. Nah, kalau orang tua yang baik itu biasanya yang berpatokan pada agama gitu ya, itu biasanya mereka akan menguji kalian itu dengan bacaan Qur'annya gitu ya, kemudian bagaimana penjagaan sholatnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dalam konsep Islam itu top down dan bottom up gitu. Jadi bisa dari orang-orang yang kaya ke bawah ataupun orang-orang yang tidak berpunya ke atas. Contohnya apa? Misalnya di era atau masa pandemik ini gitu ya. Kenapa disebut pandemik? Karena dia sudah meluas gitu. Penyakit ini sudah mendunia, bahkan WHO sudah menetapkan sebagai pandemik yang harus diwaspadai gitu ya. Pandemik COVID ini. Jadi orang-orang yang berada ini kan berasa sekali pandemik ini kepada orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, di mana mereka nggak bisa kerja dengan normal gitu ya, harus stay at home gitu, tetapi tidak ada pemasukan untuk mereka bergerak. Nah, ini konsep top down gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, mereka diminta membantu. Dan dalam Islam itu ketika kita membantu seseorang, konsepnya adalah semakin kita banyak bantu, semakin Allah limpahkan rezeki buat kita. Itu jadi nggak ada konsep dalam Islam itu semakin banyak kita mengeluarkan untuk membantu orang, kita semakin kere, nggak ada. Gitu ya. Jadi konsep Islam yang harus teman-teman pegang adalah semakin kita beramal soleh, itu semakin banyak Allah berikan kenikmatan untuk kita.
baik di dunia maupun di akhirat dengan hal yang benar, yaitu harus ada niatnya gitu ya, harus berniat karena Allah. Kemudian yang kedua adalah harus benar caranya. Jadi kalau kita caranya itu misalnya gitu ya, saya mau bantu tetangga tetangga yang namanya A gitu ya, tetapi saya menolongnya dengan misalnya saya mencuri dulu gitu, saya punya uang lebih kemudian baru saya kasih dia. Nah ini niatnya benar tetapi caranya salah, maka ini pun tidak diterima sama Allah. Jadi sesuatu perbuatan yang dapat diterima oleh Allah itu harus punya dua syarat, yaitu niatnya benar dan caranya juga benar. Nah, kemudian bagaimana dengan bottom up gitu ya, dari bawah ke atas gitu ya. Jadi ketika misalnya kita dalam posisi yang di bawah gitu ya, ada kalanya kan dunia itu kan berputar ya. Ada kalanya kita kadang butuh bantuan gitu ya. Kayak misalnya saya waktu di dalam pendidikan di luar negeri, di negeri jiran gitu ya, dalam posisi saya memang ada beberapa, karena kita terbatas ya untuk bekerja itu, warga negara asing itu terbatas, apalagi saya dengan visa pelajar gitu ya, tidak dibolehkan bekerja itu 24 jam ataupun 8 jam, itu nggak boleh. Saya hanya bisa bekerja itu maksimal 4 jam. Nah 4 jam itu dibayar berapa gitu kan per jamnya, kan jadi nggak bisa maksimal gitu ya. Jadi saya cuma bisa freelance gitu ya, freelance. Nah untuk pembayarannya pun tidak maksimal gitu. Jadi memang kawan-kawan yang kebetulan orang sana dan dia ada kelebihan itu banyak sekali membantu saya gitu ya. Jadi cara kita gitu yang di bottom, yang di bawah gitu, untuk yang ke atas ya kita ucapkan terima kasih, kemudian kita doakan mereka gitu ya, kita doakan dilimpahkan rezekinya, dilimpahkan sehat dan sebagainya gitu ya. Jadi kasih sayang itu akan muncul gitu. Jadi jangan sampai gitu ya, ketika kita di bawah malah kita marah-marah, apa sih ini belum gitu ya, jangan gitu. Tetapi kita doakan gitu ya, orang yang berlebihan itu membantu kita, kita doakan semoga ya doa-doa yang terbaik lah yang bisa kita berikan gitu, karena memang hanya Allah yang bisa membalas kebaikan mereka dalam situasi yang demikian gitu ya. Kemudian juga di hadis yang berbeda itu ada irhamu ma fil ard gitu ya, sayangilah yang ada di bumi, yarhamukum ma fi sama gitu ya, niscaya kamu akan disayangi yang ada di langit. Maksudnya apa gitu ya, yang ada di bumi itu bukan hanya manusia tapi hewan dan juga tumbuhan. Jadi kalau teman-teman punya binatang, maka peliharalah dengan baik, diberi makan, diberi minum, dikasih sayang gitu ya. Ya misalnya pernah lihat kucing liar ya. Nah kucing liar itu kan dia serampangan gitu ya, nyari burung atau makanan yang bisa dia makan lah, tikus atau yang lainnya. Tetapi dia kurang apa? Dia kurang kasih sayang gitu. Jadi kalau kita elus-elus dengan tangan itu mereka udah senang banget gitu, balik lagi ke tempat kita, karena memang dia makhluk hidup gitu ya. Demikian juga tanaman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanam sesuatu ya disiram, dipelihara gitu ya. Jadi kalau udah gondrong gitu ya, daunnya sudah gondrong, silahkan dipotong gitu ya, untuk tidak hanya keindahan tapi juga memberikan ruang bernafas untuk dia ya. Kemudian yang ada di bumi juga bukan hanya orang Islam tetapi non muslim juga. Jadi jangan sampai lidah kita, tangan kita, kaki kita itu membuat susah orang gitu. Maksudnya yang jadi tetangga kita itu malah jadi nggak suka sama kita karena tingkah laku kita, misalnya karena kita muslim gitu ya. Nah, non muslim ini yang dia kebetulan tahu kita muslim, kemudian dia ingin ngasih kita makanan gitu, tapi kita sudah berburuk sangka duluan gitu ya. Terus ini dia mau ngasih makan apa sih gitu, padahal dia tahu gitu ya bahwa
orang muslim itu ada beberapa makanan yang memang haram untuk dimakan. Jadi dia nggak akan kasih lah, dia nggak akan kasih kita daging anjing, dia nggak akan kasih kita daging babi gitu ya. Kemudian dia menggunakan panci yang khusus untuk kaum muslim gitu ya. Artinya dia pisahkan gitu ya. Biasanya kan kalau di rumah-rumah yang pernah saya kunjungi gitu ya, maksudnya di saudara saya ataupun di rumah saya sendiri kan ada, misalnya untuk masak air kita pakai gunakan panci ini, misalnya untuk masakan pas lebaran kita pakai panci yang ini gitu ya. Nah mereka juga ada panci khusus yang menggunakan untuk memasak daging-daging tertentu gitu ya. Jadi kalau sudah dekat gitu ya, maka nggak apa-apa itu, misalnya kita Bu ada misalnya Bu ada daun salam nggak, boleh minta nggak, itu nggak apa-apa gitu, walaupun dia bukan orang muslim gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang ada di bumi itu bukan hanya orang dewasa aja, orang tua dan anak-anak juga tidak sedikit jumlahnya. Jadi kita berkasih sayang tidak hanya dengan apa ya, dengan orang yang seumuran gitu, tetapi kita harus juga melihat ke atas maupun ke bawah ya. Misalnya anak-anak tetangga kita, ponakan-ponakan kita, maka kita menjaga seperti kita menjaga putra-putri kita sendiri gitu ya, saudara-saudara kita sendiri. Jadi kalau ada anak tetangga misalnya dia lari nih ke jalan, walaupun dia bukan anak kita gitu ya, maka kita tolong gitu, kita hindari dia dari bahaya kendaraan yang lewat gitu ya. Atau misalnya dalam satu kampung itu biasanya saya tahu, wah ini anaknya siapa, ini anaknya siapa gitu ya. Jadi ketika dia misalnya saya jumpa di mana, kemudian loh ini kamu bukannya anak misalnya anak Pak Amir gitu ya, iya gitu, kemudian lagi apa gitu. Kalau dia nggak kesasar sih nggak masalah ya, tapi kalau dia kesasar ya kita bantu untuk pulang ya. Jadi ini antara lain yang bisa kita lakukan gitu ya, penanaman Islam rahmatan lil alamin ini konsep yang harus kalian terima, kemudian kalian pupuk gitu ya, dan latih gitu ya. Ini dengan teknologi gitu, ada positif dan negatifnya. Salah satunya adalah dengan teknologi itu kita dijauhkan dijauhkan terhadap sense gitu ya, terhadap sense itu kepekaan kita kepada orang lain. Nah, dalam Islam itu kepekaan adalah salah satu yang harus menjadi dasar dalam interaksi dengan masyarakat. Gitu ya. Kita lanjutkan Islam rahmatan lil alamin. Rahmat Islam itu hadir bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi untuk semua manusia tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, ataupun titik lain yang berbeda gitu ya, antara satu dengan yang lainnya, beserta alam semesta. Jadi konsep Islam rahmatan lil alamin itu jangan mengharapkan atau jangan terkukung pada ini hanya untuk orang Islam, enggak gitu ya, tapi untuk semuanya, untuk semua yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau misalnya konsep ini sudah ada dalam benak orang-orang Islam gitu ya, mereka dalam melakukan segala sesuatu itu berpikir dua kali. Misal apa ya, misalnya siapa yang senang otomotif gitu ya, kawan-kawan yang senang otomotif itu kan memodif misalnya motornya biar jadi racing gitu ya, bisa balapan yang bunyinya jeng-jeng gitu ya, rame banget itu knalpotnya. Nah kalau dia punya konsep Islam rahmatan lil alamin gitu ya, dia akan buat gitu ya, dia akan buat modif motor itu memang nggak ada suaranya, karena kalau semakin kencang suaranya dia akan
menjadikan itu apa namanya ya, polusi suara gitu ya. Jadi kan kalau kita dengar itu anak muda pakai motor racing terus dia gas tuh, gitu ya. Telinga kita kan sampai ya Allah ini anak kenapa sih gitu ya, mau ngarepin perhatian orang gitu ya. Nah kalau dia punya konsep Islam rahmatan lil alamin, justru dia akan modif motor itu menjadi tidak ada suaranya gitu ya. Jadi bening aja gitu, lewat kayak nggak lewat gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kalian mengenali motor-motor kalian itu kan, ataupun motor teman kalian, misalnya suara jejek, oh ini suaranya Mas Jaki gitu ya, atau misalnya suaranya lembut gitu ya, gitu ya, itu motornya misalnya motornya Monica gitu ya. Jadi suara-suara seperti itu kalau kita punya konsep rahmatan lil alamin itu malah justru mengademkan orang-orang sekitar gitu ya, menenangkan, tidak membuat rusuh gitu ya. Nah konsep-konsep ini kalau di pedesaan itu terasa sekali ya, terasa sekali. Mereka saling menyayangi, mereka saling peduli, mereka tidak ingin merusak alam gitu ya. Mereka jadi banyaklah main ke desa gitu ya. Mereka ingin memberikan feedback yang baik kepada alam gitu ya. Jadi saya pernah minta gitu ya, minta tolong adik-adik mahasiswa itu untuk melakukan mini research terkait kerusakan terhadap lingkungan. Nah, salah satu kelompok yang melakukan riset itu adalah ketika mereka melakukan riset di pemukiman dekat kandang babi, gitu ya. Nah, di kandang babi itu salah satu pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman waktu itu adalah siapa yang duluan tinggal di situ, babinya kah atau orangnya gitu, peternakan babinya atau orangnya. Ternyata setelah ditelusuri itu yang duluan tinggal di situ itu adalah babinya. Kemudian sebelumnya babi itu dikasih makanan ampas tahu, jadi ada pabrik tahu bersanding dengan nggak bersanding ya, agak jauh gitu, tapi masih dalam satu desa itu ada peternakan babi, maka ampasnya tahu itu diberikan ke babi gitu ya. Tetapi kemudian entah bagaimana makanan ini ada tambahan gitu yang membuat kotoran babi itu tambah hari itu tambah bau gitu ya, tambah tidak bagus. Seperti juga kita memberi makan kucing gitu ya. Kalau kucing itu dikasih makanan seperti manusia, maka kotorannya pun akan seperti bau kotoran manusia gitu ya. Kalau dia dikasih makanan yang khusus kucing gitu ya, dia akan baunya ya khas untuk kucing saja gitu ya. Itu salah satunya konsep Islam rahmatan lil alamin. Kemudian perlu juga dipahami bahwa memberi kedamaian kepada manusia. Konsep rahmatan lil alamin ini maksudnya memberi kedamaian kepada manusia. Nah, Islam memberi kedamaian kepada semua golongan dan agama. Itu telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menciptakan manusia secara seragam atau sama, tetapi berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, baik secara fisik ataupun secara agama gitu ya. Intinya perbedaan itu adalah rahmat gitu ya. Kalau Allah mau buat kita sama semua, itu bisa saja, tetapi kan Allah tidak membuat kita sama semua. Ada kawan yang dari Nigeria, ada kawan yang dari Somalia, ada kawan yang dari Mali, ada kawan yang dari Sudan gitu ya, yang mereka berkulit hitam semua.
Kemudian ada kawan dari Kanada, ada kawan dari mana Amerika, ada kawan dari Australia gitu ya, Inggris dan sebagainya gitu ya, yang mereka secara fisik dan juga secara kulit memang berbeda gitu, termasuk juga secara budaya. Tetapi semua ini menjadi keindahan tersendiri gitu. Coba aja lihat pelangi. Pelangi itu kan warnanya ada 7 gitu ya. Kalau warnanya cuma satu aja, misalnya merah aja, kan nggak indah gitu, kurang indah untuk disebut sebagai pelangi. Ya, jadi perbedaan itu bukan menjadi sesuatu yang harus terus dicari gitu. Oh, ini beda ini, beda ini, beda ini. Enggak. Tetapi perbedaan itu menjadikan satu sinergi yang baik gitu ya, untuk menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, jangan disibukkan gitu ya. Jangan kalian menyibukkan diri dengan melihat banyaknya perbedaan. Tapi cobalah cari sesuatu yang bisa mendorong kalian untuk maju bersama. Ya. Kemudian memberi kedamaian pada alam semesta. Ini maksudnya alam semesta itu merasakan nikmat dan manfaatnya Islam. Terjaga dan terangkat martabatnya, sangat membutuhkan Islam dan terbantu oleh Islam. Maksudnya gimana nih? Misalnya tadi ya, hutan. Hutan itu karunia yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Hutan kalau teman-teman tahu gitu ya, itu prosesnya bukan cuma setahun 2 tahun gitu. Hutan itu ada itu karena proses yang sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun gitu. Jadi kalau saya termasuk orang yang suka melihat pohon dengan tinggi yang menjulang. Itu yang sering saya lihat kalau misalnya kita jalan dari Purwokerto, maksudnya naik kendaraan gitu ya, pergi ke Bumiayu. Maka banyak sekali pohon-pohon yang masih sangat tua. Gitu ya. Coba kita lihat pohon-pohon yang kita tanam. Untuk bisa sampai 1 tahun aja itu lama loh. Kemudian ketika misalnya kita takut dengan suara petir gitu ya, ternyata petir itu punya keistimewaan sendiri gitu ya, yang kemudian saya pahami bahwa saya takut nih suara petir gitu, tetapi dari suara petir itu ternyata memberikan manfaat yang lain gitu. Misal yang nyata sekali ketika saya misalnya gitu ya, di waktu luang itu saya siram tanaman. Siram tanaman itu kan biasanya pakai air tanah ya, air tanah gitu ya. Saya siram lah, saya dalam masak biasanya 2 hari sekali, karena kalau keseringan itu akarnya busuk gitu ya. Jadi saya 2 hari sekali saya siram. Nah itu tanaman tuh yang sudah ada ya tetap ajak segitu gitu ya. Tetapi yang baru-baru saya bibit gitu ya, itu nggak numbuh-numbuh. Tetapi ketika hujan turun, kemudian ada petir gitu ya, nah itu langsung tukul tuh, langsung numbuh gitu ya bibit-bibit yang saya tanam. Sampai kemudian saya baca sebuah artikel bahwa petir itu mengurai gitu ya nitrogen yang ada di di alam, kemudian menjadi nitrogen yang bermanfaat bagi tanaman. Dia akan bersatu dengan air, kemudian masuk ke dalam mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian juga petir ini bisa mengurai O3 menjadi pokoknya dia akan menjadi gabungan dari oksigen. Jadi dia akan menjadi ozon, pelindung pelindung bumi gitu ya, sehingga ketika ada petir, ada hujan gitu ya, maka setelah selesai hujan itu udara akan terasa lebih segar gitu ya. Jadi memang konsep-konsep ini harus dipahami gitu ya. Jadi kalau misalnya kapan maksudnya dengan Islam gimana? Maksudnya
ketika misalnya tadi terbentuknya hujan itu kan harus ada prosesnya gitu ya, harus ada prosesnya. Nah kalau misalnya kita nggak peduli tentang hal tersebut, lautnya kita cemari gitu ya, maka nggak akan terjadi hujan. Kalau udah tercemar kan nggak ada penguapan ke atas gitu. Nah kalau peduli terhadap alam, laut juga kita jaga, gunung pun kita jaga gitu ya. Nggak bisa kita nebangin semua apa itu tanaman gitu ya, semua pohon yang di hutan untuk kepentingan kita sesaat gitu. Kita harus pedulikan dengan generasi yang akan datang. Mereka akan dapat apa setelah kita. Nah ini sebagai manusia gitu ya, kita punya aktivitas berpikir dan metode berpikir. Karena kita adalah dianggap sebagai makhluk yang paling utama. Bahkan ketika dalam penciptaan Adam gitu ya, Nabi Allah Adam, kakek buyut kita gitu ya. Nah itu kan ditentang gitu ya, ditentang oleh makhluk-makhluk yang ada sebelumnya gitu ya, bahwa kenapa harus ciptakan manusia? Manusia itu adalah perusak gitu. Padahal kemudian Allah sampaikan, saya menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, paling utama. Dia punya nafsu, artinya dia punya keinginan, tetapi dia pun manusia itu punya ketakwaan gitu ya. Jadi dia akan menjalankan perintah Allah, maka sampai pada titik takwa gitu ya, sehingga menjadi makhluk yang utama gitu, yang peduli terhadap dirinya dan juga peduli terhadap alam juga sesama. Nah aktivitas berpikir ini penting dalam kajiannya terhadap kaum muslim gitu ya, umat Islam gitu ya. Jadi kalau sudah usia 7 tahun itu sudah disebut sebagai anak-anak yang tamyiz, yang bisa membedakan benar dan salah. Nah kita kemudian dilatih sampai pada titik sekarang gitu ya, teman-teman sudah kuliah, maka harus meningkatkan daya pola pikir gitu ya, pola pikir teman-teman untuk bisa mendapatkan konsep-konsep yang lebih baik dari sebelumnya. Dia termasuk juga konsep Islam ya. Dan aktivitas berpikir ini akan menghasilkan sebuah produk namanya ilmu dan pengetahuan. Di sana ada sakofah, ada fikih, bahasa, seni, filsafat dan lain-lain, yang kemudian menjadikan kehidupan manusia dan alam semesta itu menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya suka di bidang apa ya, bidang seni gitu ya, maka kita melakukan seni itu tidak merusak alam, tidak merusak diri gitu ya, tidak merusak juga kehidupan. Contohnya misal seni apa ya, seni misalnya batik gitu ya, membatik. Nah dia menggunakan daun-daun yang ada di alam gitu ya sebagai motif yang khas, kan nggak ada yang sama gitu ya. Daun-daun yang ada di alam ini kan daun jeruk, walaupun jeruknya sama gitu ya, tapi bentuknya itu berbeda dengan daun jambu. Maka ini bisa menjadikan motif untuk dia membuat kain-kain yang bermanfaat gitu ya. Ini salah satu saja contohnya. Nah ini manusia dengan pemikiran dan perasaan. Jadi dari pemikirannya juga digembleng, ditempa gitu ya, dengan konsep-konsep yang benar, dan juga dengan perasaannya. Perasaannya itu maksudnya kalau dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia akan merasa takut, sedih, berdosa gitu ya. Nah itu perasaan-perasaan yang harus ada. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu yang benar gitu ya, kemudian sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, ada kesenangan tersendiri. Nah ini harapannya rasa kita itu sama gitu ya, rasa teman-teman ketika misalnya kita melakukan sholat gitu ya, sama gitu ya, kita sama-sama nikmat ya sholat itu, bukan cuman menggugurkan kewajiban, tetapi kita punya kenikmatan yang sama, yaitu kita langsung berhubungan dengan Allah gitu ya, langsung kontak langsung dengan Al-Khaliq. Nah itu perasaan yang harus kita miliki.
Nah, apa yang kita harus lakukan untuk sampai pada titik kita menerima konsep itu dengan benar, kita dapat menerapkannya. Jadi Islam itu bukan hanya taklim ya, bukan hanya dipelajari, tetapi dia harus dipraktekkan. Ya, nggak bisa teman-teman terima seperti yang saya jelaskan ini. Saya jelaskan, kemudian sudah saja disimpan gitu, tapi harus dipraktekkan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama adalah perbanyak sakofahnya. Sakofah Islam itu ilmu-ilmu Islam, pemahaman-pemahaman Islam gitu ya. Misalnya terkait kemarin ya, kita sudah melewati sebulan Ramadan itu. Jadi sebelum sampai pada Ramadan itu harus ada pendidikan dari diri kita gitu ya. Kita misalnya nggak bisa belajar sendiri, maka bukalah YouTube yang ada pengajiannya gitu, atau ikut langsung pengajiannya terkait bahasan-bahasan tentang Ramadan, persiapan Ramadan, agar kita tahu ilmunya untuk bisa melakukan dengan baik dan benar. Kemudian mengajak teman yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi Islam itu konsepnya jamaah, dia nggak bisa sendiri-sendiri. Saya ajalah yang baik gitu ya, yang lain nggak usah. Enggak, dalam Islam itu konsepnya silahkan ajak kawan-kawan kalian sebanyak mungkin untuk bisa masuk untuk bisa masuk surga yang Allah janjikan, gitu ya. Ajak sebanyak-banyaknya, gitu ya. Karena surga itu nanti luas gitu ya. Kalau kita sendirian kan nggak ada kawan, kita sepi juga gitu ya. Maka ajaklah kawan kalian untuk bisa melakukan yang sama baik, gitu ya. Kemudian membentuk diri menjadi pribadi Islam dalam pikir dan rasa. Jadi tidak hanya dalam pemikiran aja, tapi rasanya enggak. Tapi harus keduanya, kalian harus bernuansa Islam, gitu ya. Harus bisa membentuk diri untuk bisa bernuansa Islam. Kemudian membekali dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmunya. Ke depan Islam itu umat membutuhkan tenaga ahli dalam bidang teknologi. Jadi teknologi yang dia punya konsep Islam, misalnya kalau teman-teman pernah belajar gitu ya, atau pernah tahu berita tentang cloning gitu ya. Cloning itu dia, kalau makhluk hidup itu kan untuk diperbanyak itu kan dia harus melakukan inseminasi buatan kalau hewan ya. Inseminasi buatan, jadi diambil sel spermanya kemudian dimasukkan ke sel telur satu binatang tertentu. Nah, dalam konsep cloning itu hanya diambil sel tertentu saja, ya. Kemudian nggak harus menikah, tidak harus dikawinkan, gitu ya. Maka binatang ini bisa jadi dulu yang jadi konsep cloning itu Dolly, dia kambing gitu ya, kambing domba yang diambil dari kalau nggak salah sel jantungnya gitu ya, jadi dikembangkan sampai menjadi kambing lagi gitu ya. Nah, ini teknologi, tetapi gitu ya, kemudian mereka ingin menerapkan ke manusia, ini tidak dibolehkan karena tadi gitu ya, karena tadi nanti kalau diterapkan di manusia, kita nggak akan lagi kenal konsep ini anaknya siapa gitu, bintinya siapa, binnya siapa. Demikian juga hewan gitu. Kita masih banyak tuh kambing gitu, nggak usah dikloning gitu ya. Atau misalnya kita masih punya banyak ikan gitu, nggak perlu dikloning. Jadi itu hanya konsep. Harapannya itu hanya konsep yang mungkin beberapa tahun lagi yang bisa kita pakai, tapi untuk sementara ini nggak bisa kita gunakan gitu ya, konsep cloning tadi. Kemudian yang juga harus teman-teman pahami adalah memanfaatkan sumber daya alam secara benar. Itu tidak boleh mubazir seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya, mengelola sumber daya alam secara profesional dan proporsional ya, mengembangkan sumber daya alam demi kemaslahatan umat dan berpihak pada pelestarian dan kesehatan lingkungan. Jadi kalau mau bangun usaha, misalnya teman-teman ke depan ingin jadi
pengusaha developer gitu ya, maka harus perhatikan nih pelestarian dan kesehatan lingkungannya ya. Kemudian kita akan bahas tentang ukhuwah. Ukhuwah rumusnya itu gampang ini ya. Salep kulit wajah, maafin gitu ya. Jadi memang paling mudah gitu ya. Pernah marah nggak sih? Kalau teman-teman pernah marah, kalian merasakan kalau marah sama seseorang itu pasti energinya luar biasa banyak sampai kemudian kalian merasa capek gitu ya. Habis marah-marah terus berasanya capek karena memang energinya banyak, lebih banyak yang dikeluarkan. Nah, yang paling mudah gitu ya dalam pergaulan satu sama lain itu adalah saling memaafkan. Ini salep kulit wajah, maafin gitu ya. Bahan aktif ikhlas 100%. Indikasi dapat menyembuhkan borok akibat dosa yang dipendam dalam karena dendam gitu ya. Kemudian menurunkan panas hati, dendam, dan mengurangi kerutan di wajah karena cemberut ya. Pemakaian setiap bertemu dengan orang dimanapun. Perhatian dianjurkan untuk dipakai bersama. Apa nih? Nggak kebaca sama saya. Itu ya. Jadi untuk ukhuwah memang karena kita berinteraksi dengan manusia itu harus tabungan maafnya harus banyak gitu ya. Nggak bisa kita sedikit-sedikit baper gitu ya. Nggak bisa. Nah, selanjutnya iman dan ukhuwah. Iman kepada Allah, bertakwa kepadanya, adanya perasaan dipantau oleh Allah gitu ya pada setiap detik kehidupan. Kemudian ukhuwah karena Allah adalah yang membuat umat Islam memiliki fondasi kehidupan yang kuat dan kokoh, mampu menunaikan perannya yang besar dalam mensejahterakan kehidupan umat manusia dan berperan dalam menganjurkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, serta menegakkan kehidupan atas dasar kebaikan dan membersihkan dari segala kemungkaran. Jadi utamanya dalam konsep Islam itu adalah ini ya, menganjurkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, ngajakin yang baik gitu ya, mencegah kepada yang mungkar. Siapapun kamu gitu ya, apapun yang kamu punya, harus ada konsep ini dalam diri kalian sebagai seorang muslim gitu ya. Menganjurkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar ya. Kemudian juga untuk kaum muslim sendiri itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah menyampaikan gitu ya dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ihwah gitu ya. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun gitu ya. Maka jika ada kalian di antara kalian yang bertikai, maka damaikanlah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat gitu. Jadi memang harus dihindari tuh yang musuh-musuhan gitu ya, karena dalam konsep Islam itu nggak ada. Kemudian dalam hadis itu disampaikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahi ma yuhibbu li nafsi gitu ya, li nafsihi gitu ya. Tidak beriman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini dalam hadis riwayat muttafaqun alaih gitu ya. Nah, inilah yang seharusnya gitu ya. Berjuang bersama untuk memperkokoh barisan pengemban dakwah. Kemudian berani berkorban demi tegaknya Islam, bukan berani berkorban untuk saling serang sesama pejuang Islam. Kemudian muncul persamaan, tenggelamkan perbedaan, bukan menguasai tetapi mengalah. Bukan menguasai atau mengalah tapi saling berbagi. Gitu ya. Ini konsep-konsep yang benar-benar harus ada dalam diri kalian. Kemudian bagaimana menemukan hal positif dalam masyarakat kita? Setiap suku etnis di Indonesia memiliki kearifan lokal yang dapat dijadikan penyanggah kerukunan, keharmonisan, dan keselamatan.
Setiap suku dan etnis di Indonesia memiliki tradisi yang mengarah kepada terselenggaranya kehidupan yang rukun, harmoni, dan selamat. Setiap suku dan etnis memiliki nilai sosial dan agama yang mengedepankan kerukunan, keharmonisan, dan keselamatan. Tapi hati-hati nih ya. Jadi kalau nanti terkait urf, adat gitu, maka yang menjadi patokan tetap ini sesuai nggak dengan agama Islam. Ya, jadi kalau adat-adat yang tidak sesuai ya jangan diikuti. Kayak misalnya di Toraja itu ada prosesi penguburan dengan penguburan jenazah gitu ya, dengan nanti mereka menusuk kerbau gitu ya, dengan pisau langsung di kepalanya, bukan ditebas ya, tetapi bukan dipotong lehernya, tetapi di kepalanya, langsung di kepalanya itu. Nah ini kan kalau dalam Islam tidak dibolehkan gitu ya. Dia harus disesuaikan dengan agama, yang jadi patokan tetap agama. Nah ini kemudian merawat ukhuwah, saling menghargai, saling percaya, saling peduli, saling menguatkan. Jangan ada benci di antara kita gitu ya. Semaikan cinta dan sayang, bicara jika ada gesekan. Open mind, berbeda tapi tetap bersatu. Nah ini ya konsep maafin. Ya, ada ketupat, opor ayam, kacang lebaran. Nah tanggung jawab sosial umat manusia salah satunya dengan hikmah zakat, dapat membantu umat Islam meningkatkan ekonomi. Daya penggerak umat Islam berusaha gigih mencari rezeki yang halal, membantu pelajar Islam melanjutkan pelajaran, menanamkan semangat ingin saling bantu membantu, ya. Kemudian juga ini menghindari diri dari memakan harta orang lain, membentuk diri senantiasa bersyukur, melahirkan insan senantiasa berusaha, menjalin hubungan baik antara kaya dan miskin, juga menghidupkan semangat tolong-menolong dalam masyarakat. Demikian yang ingin saya sampaikan. Jika ada yang tidak dipahami, rekan-rekan boleh menyampaikan di forum untuk bisa kita diskusikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.